Kami menyerahkan pelayanan ini kepada penanggung jawab Musafir Berdoa hari ini, Sabtu 27 April 2024, Ibu Astrid Rumagit, bersama dengan Elsus dan UPD di kolom 15. Ibu Astrid Rumagit, disilahkan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, damai di hati. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat kita bertemu kembali dalam sambil berdoa pada pagi hari ini, Sabtu 27 April 2024. Dan dalam kesempatan ini, kami dari Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan Gemi Musafir mengucapkan selamat datang kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat, pelayan khusus kolom 1 sampai dengan kolom 29, seluruh unit pelayanan doa, bahkan seluruh sahabat doa dan penginjilan musafir PA yang dalam kerinduan pagi hari ini kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan dan bergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada hamba Tuhan kita, Insinyur Dedi Ratulangi, Master Teknik, yang akan memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Dan juga pada kita semua kolom 15 yang boleh tergabung pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menyertai pelayanan kita semua, terutama pelayanan dari Bapak Yakin Insinyur Dedi Ratulangi pada pagi hari ini. Dan saya selaku Komisi Doa dan Penginjilan Jemaat Musafir PA menyerahkan pelayanan pagi hari ini pada petugas ibadah, yaitu kolom 15. Kami sapa dengan berkasih MC kita pada pagi hari ini, Ibu PA Tua Julia Rindo Pinotoan. Dipersilakan. Selamat pagi, shalom. Damai di hati, damai di hati, shalom, shalom, puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang sudah menjaga melindungi kehidupan kami semalam, dan kami dapat menikmati pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dari berkat Tuhan. Ini semua kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita persembahkan pujian dan penyerahan yang terbaik untuk Tuhan di dalam hati kita, melimpah dengan syukur, sebab untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Tanda pujian bahwa syukur. Aku masuk ke hadiratmu, ku tertunggu dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke kudus Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, Tuhan baik,
hatiku limpah dengan syukur. Oh Tuhan baik. Oh Tuhan baik. Mari kita lanjutkan pada musafir berdoa. Pertolongan kepada kita dalam nama Tuhan Allah, kekitaan dan budi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan kekuatan tangannya. Amin. Pas kasih Jemaat musafir gerak yang diberkati Tuhan, marilah saat ini kita merenungkan hati di hadapan Tuhan sambil menyadari dan mengakui bahwa tidak ada satupun di antara kita yang luput dari segala jeratan dosa. Di pagi hari yang teduh ini, marilah bawa pengakuan kita di hadapan Tuhan saat ini. Mari berdoa. Inilah kami ya Tuhan Bapa di dalam surga, jemaat musafir gerak dari kolom 1 sampai kolom 29. Kami datang di hadapan hadirat yang suci kudus ya Tuhan. Kami datang untuk minta permohonan karena kami menyadari ya Bapa, kami telah berbuat salah dan dosa di hadapan Tuhan. Kami selalu menyakiti hati Tuhan. Kami selalu menyakiti sesama kami. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, ampun kami Bapa. Kasihani kiranya kami ya Tuhan yang penuh dengan keberdosaan ini. Kami yakin sekali Tuhan akan mengampuni kami. Agar ya Tuhan, kami boleh layak terus di hadirat Tuhan. Inilah doa permohonan kami dan kasih kami terus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bermohon. Haleluya. Amin. Dan pujian yang berkata, ini yang kau ini. Dan dengan barang panah, apa yang dosaku, dengan darah yang ada noda dan gelap, bukan dengan emas perak. Oleh segenap kasih dan pengorbanan, ku telah mati dari darah hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku rasakan ada kemuliaan Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Kita anugerah
Roma 11 ayat 1 sampai yang ke-2. Karena itu, saudara-saudara, demi Tuhan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yesaya 40 ayat 8 berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Karena itu sangat ini, mari kita siapkan bencana hati kita untuk diisi kembali dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap langkah hidup kita dituntun oleh firman. Kita angkat pujian pribadi yang mengenal hati. Bertiru saya hidup ada jauh hatiku tak menunggu. Bagai tanah bersama, bertanti datangnya hujan. Begitu jiwaku Tuhan, ajar tiada yang terletak bagimu, terus di hatiku kau datang padu. Hingga jalan gajah betapa hatimu. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang nantinya pembacaan kita diambil dalam kitab Roma 12 ayat 1 hingga yang ke-8. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Oleh karena kasih dan penyertaan kita boleh dikumpulkan kembali dalam satu persekutuan ibadah musafir berdoa di pagi yang indah dan penuh berkat ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terang kami dan kuasa firman-Mu. Biarlah dalam hidup kami dituntun selalu oleh kebenaran dan kekudusan firman-Mu. Ampuni dan sucikan kami agar firman-Mu layak tumbuh di hati kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Roma 12 ayat 1 sampai 8 yang orang lain dijudul persembahan yang benar.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menyampaikan kamu Kita supaya semua persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh penghaluan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baik, kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baik kita menasihati. Siapa yang memberikan sesuatu, karena ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Demikianlah pembacaan Alkitab kali ini. Selamat pagi, saudara-saudara, sahabat musafir berdoa yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Maka patutlah kita beribadah untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, teman, pertemuan kita sejak hari Minggu dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 27 April ialah memberi persembahan dengan hati yang ikhlas. Mungkin bacaan dan renungan ini dalam minggu yang berjalan ini, sahabat musafir berdoa sudah membacanya dan mendengar berulang kali. Dan ini adalah minggu terakhir yang diberikan kesempatan kepada kita lagi untuk dapat membacanya. Dan besok kita warga Geming sudah dituntut oleh firman Tuhan melalui kitab Amsal 3 ayat 1 sampai 10 tentang berkat dan hikmat. Meskipun terkadang kita merasa bosan karena materi yang sama, namun perintah dan ketetapan Tuhan yang diulang-ulang memiliki tujuan yang baik. Seperti halnya orang tua yang memberikan nasihat berulang-ulang kepada anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan karena jemaat telah mendapatkan anugerah Allah, yakni keselamatan Yesus Kristus, maka yang harus dilakukan oleh jemaat yang ada di Roma, bahkan pun kita sebagai jemaat Tuhan yang hidup di masa ini, yang menjadi dasar, menjadi motivasi, yang menjadi dorongan, sehingga Rasul Paulus merasa penting untuk memberikan nasihat. Ada beberapa hal pokok yang disampaikan. Yang pertama, mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati. Artinya, persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, misalnya berupa uang, itu tidaklah salah, karena uang tersebut juga dapat menopang setiap pelayanan dan pembangunan gereja Tuhan.
Tapi yang harus diingat bahwa memperkembangkan tubuh kita atau seluruh kehidupan kita kepada Tuhan itu jauh lebih penting. Ketika kita mengikuti ibadah, misalnya ibadah jemaat di rumah gereja setiap hari Minggu, atau ibadah kolom, atau ibadah lainnya, maka kita harus benar-benar fokus dalam mengikuti ibadah. Jangan tubuh atau badan kita ada di tempat lain, pikiran kita di tempat lain, dan kita layang-layang. Karena itu, di mana kita memikirkan uang, harta, atau pekerjaan kita, melainkan yang harus kita lakukan bisa kita mengikuti ibadah, dan ibadah tidaklah terbatas pada ibadah formal liturgis, tetapi ketika kita bekerja di rumah, di kantor, di sekolah, jalan, di pasar, dan dimanapun kita berada, apapun pekerjaan yang kita lakukan itu dengan jujur dan bertanggung jawab, semua itu adalah ibadah kepada Tuhan, bahkan merupakan ibadah yang sejati. Yang kedua, jangan jadi serupa dengan dunia. Cuma diingatkan untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, yang artinya tidak mengikuti pola pikir dan cara melakukan berbagai hal menurut dunia. Misalnya berperilaku individualistis, materialistis, serakahan, iri hati, dendam, narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Tapi mintalah hikmat dan kekuatan kepada Allah, agar membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berjalan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan hal yang ketiga, jangan pikirkan hal-hal yang tinggi. Memang merupakan suatu kerinduan dari setiap orang untuk dapat memiliki apa yang lebih tinggi. Apakah itu berkaitan dengan jabatan, kedudukan, atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Hal itu tidak ada salahnya. Tapi ingat bahwa kemampuan dan karunia setiap orang berbeda-beda. Sehingga Rasul Paulus menghendaki supaya berpikir begitu rupa secara bijaksana, supaya dapat menguasai diri menurut ukuran iman. Jadilah orang yang rendah hati, bahkan sadar atas kemampuan dan kelebihan, tapi juga sadar atas kekurangan dan keterbatasan diri sendiri. Sebab bagi Rasul Paulus, masing-masing kita telah diberikan karunia menurut ukuran pemberian Yesus Kristus. Dan hal yang keempat yang harus kita lakukan adalah sabar. Banyak anggota, tapi mempunyai tugas yang berbeda-beda. Nah, untuk mengangkat jemaat pada kesadaran bahwa setiap anggota memiliki tugas yang berbeda-beda, maka Rasul Paulus menjelaskan bahwa sama seperti tubuh yang terdiri banyak anggota dan memiliki tugas yang berbeda-beda, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bernafas, kaki untuk berjalan, dan sebagaimana demikian. Dalam satu persekutuan tubuh Kristus terdiri dari banyak anggota jemaat yang memiliki tugas yang tidak sama. Karena itu kita perlu bekerja sama dengan orang lain, tidak boleh egois, serta harus menghormati berbagai perbedaan yang ada. Dan hal yang terakhir, yang kelima, lakukanlah dengan hati yang ikhlas. Semua karunia yang diberikan Tuhan Allah harus dilakukan sesuai dengan iman. Karunia yang ada tidak boleh disimpan atau dipergunakan menurut kehendak diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama sebagai satu persekutuan jemaat.
Karunia ini misalnya melayani, mengajar, menasihati, membagikan sesuatu, memimpin dan lain sebagainya, yang harus dilakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, serta tulus ikhlas. Sebab itu juga menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan Allah. Dengan nasihat-nasihat ini mengarahkan kita pada etika Kristen dalam kehidupan seorang Kristen. Amin. Diberikan kesempatan ujian untuk PD kolom 15. Sini aja sini. Betul. Pesan. Maaf, speakernya tolong dibantu. Maaf, speakernya. Speaker kolom 15. Boleh di-unmute dulu kolom 15. Kolom 15, maaf speakernya di-unmute. Oke. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 13 sampai yang ke-14 berkata, dan apa juga yang kau minta dalam nama aku akan melakukannya, supaya Bapa
dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita akan pujian sejauh doa. Bila kau rasa derita di hatimu, bila kadang kau tak menentu hidupmu, bila masih ada orang tolong bagimu, Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara lihat keadaanmu, bila Yesus ada berada darimu, Dia tahu menyulitkan kamu. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan di pagi yang indah dan bahagia ini Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu telah menuntun ibadah kami pada pagi hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, biar kiranya peribadatan kami pagi hari ini berkenan kepada-Mu, dan ini semua demi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam ibadah pagi hari ini kami berdoa untuk badan pekerja majelis jemaat, para pendeta, pelayan khusus, pelayan jemaat, serta semua perangkat pelayanan di tingkat jemaat di kolom 1 sampai 29. Tuhan, beri hikmat yang murni untuk melayani jemaat tanpa bersungut-sungut dan memiliki karakter Kristus, sehingga melalui pelayanan ini jemaat akan menerima berkat dan seterusnya akan menjadi berkat dimanapun berada. Berdoa untuk Komisi BIPRA, Komisi Kerja, dan UPK BIPRA, biarlah kiranya Tuhan menganugerahkan kesatuan hati dan kekompakan untuk saling melayani, untuk saling menopang setiap program pelayanan Komisi BIPRA, Jemaat Musafir Kaya, Komisi Kerja dan UPK BIPRA kolom 1 sampai 9. Dijauhkan dari perpecahan, iri hati, dengki, dan saling menonjolkan kekuatan dan kelebihan masing-masing, dan berikanlah hati hamba dalam melayani dan terus menyenangkan hati Tuhan. Berdoa untuk program-program kerja pelayanan, komisi-komisi kerja, panitia hari raya gereja, dan perangkat pelayanan lainnya, program kerja pelayanan yang belum sama sekali dilaksanakan sejak awal periode tahun pelayanan sampai dengan sekarang. Tuhan tahu dan Tuhan kenal kami semua. Beri kami kemampuan, hati yang bijaksana dalam merancang setiap program dan menjalankannya dalam tuntunan Tuhan. Berdoa untuk pelayanan tingkat jemaat dan pelayanan di kolom dengan segala dinamika pelayanan yang ada, baik di antara sesama pelayan khusus dengan anggota jemaat, dan di antara sesama anggota jemaat. Tuhan tolong kami, boleh jadi alat kesukaan-Mu melalui pelayanan kami. Dalam nama Yesus.
Kami berdoa untuk jemaat yang saat ini Tuhan begitu sakit dan sementara dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Di antaranya ada Rina Lintang yang dirawat di rumah, Ibu Kori Mandiri Tero dan Lydia Rainku yang juga dirawat di rumah. Bapak Welen Kesahang yang dalam pemulihan di rumah, Bapak Owen Usen yang berada di rumah. Keluarga Lapian Willy dalam usia yang lanjut saat ini dirawat di rumah. Ibu Yulin Kalangi yang saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit ODSK dan Ibu Amelia Momongan Kalet yang dirawat di Rumah Sakit Profesor Sambo. Tuhan Allah, Engkau adalah pelindung kami. Engkau mengenal kehidupan kami, mengenal kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pertolongan kami karena sakit yang mereka alami. Berkatilah pengobatan, makanan serta minuman, bahkan perawatan medis dari dokter dan perawat, bahkan perawatan dari keluarga. Jamahan mula yang kami mohonkan Tuhan. Biarlah kesembuhan sejati yang asalnya dari mengalir bagi saudara-saudara kami ini dan pemilihan Tuhan terjadi atas mereka. Program-program yang belum jalan, Berdoa bagi anggota jemaat jalan, karena banyak pergumulan dalam kehidupan mereka, pergumulan dalam keluarga, masalah-masalah ekonomi, masalah dalam pendidikan, masalah dalam pekerjaan Tuhan kiranya bersama-sama dengan mereka Tuhan menguatkan dan menyembuhkan mereka sehingga walaupun mereka memiliki beban yang mereka harus hadapi saat ini, mereka tidak sendiri Tuhan, dan kiranya mereka menggantungkan hidup mereka hanya kepadamu. Biarlah Tuhan membuka jalan keluar bagi mereka. Tuhan, kami berdoa bagi anggota jemaat yang saat ini berduka cita karena kehilangan saudara mereka, kepergian anggota keluarga, teman sahabat yang dicintai. Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Dalam terjadi utara dan mewujudnya dengan hubungan sial terlanda dan banjir di beberapa kampus seperti Kupang, Bitung, dan Lembeh beberapa waktu lalu. Kiranya tangan Tuhan yang berkuasa memberi pertolongan kepada saudara-saudara kami yang terdampak, membebaskan mereka dari kekhawatiran, ketakutan, dan juga kesedihan. Kiranya Tuhan menggerakkan pemerintah dan relawan untuk membantu distribusi makanan, pakaian, obat-obatan, dan pertolongan lainnya. Kasihlah menguatkan dan memberi kemampuan. Terlebih khusus kami berdoa untuk para relawan, jemaat masjid Mulia Sehat, dan dari tempat pengungsian. Tuhan kiranya menolong dan memampukan mereka menjadi saluran berkat bagi pengungsi. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya peperangan yang sedang terjadi di antara Israel dan Palestina cepat dipulihkan. Kelaparan yang terjadi di beberapa tempat boleh ditangani dengan baik. Kiranya Roh Allah turut bekerja dalam hal tersulit sekalipun, dan di tengah-tengah penderitaan, banyak jiwa menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan. Sehingga setiap lutut akan bertelut dan semua lidah mengakui segala Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus. Bersyukurlah bersama untuk jemaat yang bersukacita di hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan. Syukur dalam pekerjaan, syukur dalam studi dan usaha, syukur karena sembuh dari sakit. Terima kasih karena Tuhan telah mengingat
kami satu persatu. Tuhan kiranya akan selalu menyempurnakan semua syukur kami. Berdoa untuk para orang tua lanjut usia. Kami mohon Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang penuh sukacita tiap-tiap hari. Kiranya di usia mereka saat ini, iman percaya mereka berakar kuat di dalam Engkau, dan iman serta kesaksian mereka menjadi teladan bagi kami. Berdoa untuk generasi muda, masa depan gereja, mulai dari anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Tuhan kiranya menjaga, melindungi, dan memelihara mereka. Kuatkan iman ketika bergaul dan jauhkan mereka dari hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan. Berdoa untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan kerja dari semua petugas kepada Kadin, Persus, dan UPD Forum 15. Tim doa, musafir, dan seluruh sahabat doa penginjilan dari Forum 1 sampai 29 yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan musafir berdoa pagi ini. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Ini doa kami, ya Tuhan, yang akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi yang dilakukan hari ini, kami yang sejujurnya, dalam ampunilah kesalahan seperti apa mengampuni orang yang salah pada kami, dan jangan kami juga bersalah. Berdoakan pada orang yang kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roma 8 ayat 8 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan yang penutup, karena pujian yang berkata, anak itu kasih. Namamu selalu terpuja di dalam doa dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa benar dalam pujian terhadap Tuhan hidup dunia kasih yang besar dari Tuhan Yesus Tuhan hidup semuanya membuat kita berkasih kasih kita sampai hidup kami. Kita akan berkat dan Tuhan kiranya memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Demikianlah ibadah musafir berdoa pagi hari ini sudah selesai. Maka apapun yang kita buat saat ini, yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di saatnya kita akan memperkenalkan kami tim yang ada. Yang pertama yang menjadi kadin kita pada pagi hari ini adalah Bapak Insinyur Dedi Sarjana Master Teknik. Ini dia sebagai kadin kita yang mempunyai kuil sedang untuk menghubungi Bapak kadin kita yang berpotensi dahsyat dan luar biasa. Alihkan hikmah kepada dia sebagai pekerja ASN, sebagai pelayan khusus. Haleluya, puji Tuhan. Dan ada juga lansia yang begitu setia dan doa. Satu persatu datang di depan supaya jemaat musafir kolom 1 sampai kolom 9. Ini dia lansia yang ada di kolom 15 yang begitu setia memberi diri. Adalah yang pertama Ibu Herce memakai tunas dengan baju orange. Oh, haleluya. Ini dia. Tangan. Shalom. Shalom. Dan juga ada Ibu Daniel Ponto. Inilah dia yang setia mendampingi kami jemaat musafir kolom 15. Dari UPK kolom 15. Ada juga lansia Bapak Dris yang membawa penutup tadi. Suamiku yang tercinta dan terbaik dan setia dan segala. Dia sebagai pekerja esa. Jangan pikirnya jabatan. Sopir harian membawa penumpang kampus sampai 45. Terima kasih Bapak Nis yang semua doa. Itu semua pekerjaan doa kudus. Ada juga dari UPK. Koordinator anak sekolah minggu yang terbaik dan terkasih dan tercantik. Yang menjadi modeling ya, adalah Ibu Hermi Rompas Sauba. Ini dia. Jangan segan-segan. Beli kain, datang bawa kepada Ibu Hermi. Bukan free bayar, sehingga kau mesti bayar. DP tenaga kartu. Dan ada juga dari wanita kaum ibu. Dr. Esther. Wakil Ketua Kaum Ibu. Untuk Allah bersama yang kesayangan dari Ketua Haji Yosua. Dewa Pono. Kalau ada sakit, jangan di rumah sakit, ada di rumah sini. Kalau terima kasih. Ada dokter. Nah, dia punya hikmat luar biasa. Haleluya. Ada juga yang terkasih mendampingi. Yang terkasih, yang penuh dengan kerendahan hati. Mohon ini di Bapak. Kerendahan hati sekali. Nah, katanya dia kaya daripada dia miskin. Iya ya, Ibu Mercy, Rodomu, sayang dari dia Ken. Iya, rendah hati sekali. Maka terjadilah orang. Ada juga mewakili remaja, pemuda dan remaja. Ibu Nona yang cantik, yang setia, ya adalah Tasya Ponto, anak dari Dokter Ponto. Shalom. Nah, jadi ini orang. Ada yang terakhir yang kita tunggu-tunggu, siapa tadinya? Adalah BPK yang ada di kolom kita di yang doa. Memang kalau jadi penolong tidak rendah hati. Dia rendah hati sekali. Orang rendah hati lagi. Maka orang dia kasih bagus-bagus. Dia jadi sederhana, maka yang penting kita anggota jemaat rendah hati. Nah, kalau dia, ibu-ibu, jemaat kolom 1, kolom 9, bapak-bapak, semua yang terdapat di seragam, dan dengannya ini lengkap. Lebih benar, yang Pasrika. Nah, kalau dia, Ibu Asri
Gantarangi rumah penyanyi di kolom 15. Lihat orang, ini namanya kebersamaan. Seperti doanya ya Roh Kudus, bahagia bersatukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus. Ada lagi yang kita tunggu-tunggu, supaya tentu saksi kolom 15. Dia bawa kepada kita dari kolom 1 kolom 9. Siapakah dia? Bapak Ferry Susito sebagai driver anak-anak pendeta-pendeta. Halo. Sebagai sekretaris pria Om Bapak dari kolom 15. Tapi dia rangkul semua kolom 1 kolom 9. Kalau ada kendaraan, pergi ke Bapak. Nanti dia antar, dia yang bayar. Bersyukur kepada Tuhan, dia topang sekali kalau operator dia. Aduh, kalau nyala dari dia bagaimana? Ibu jemaat dari kasih Tuhan, yang kurang kita kenal, yang menopang peran dengan keyboard, kalau dia nyala iri, kita nyala dapat suara yang bagus. Ini dalam persatuan adalah dia sebagai calon pendeta, awas kamu. Mari mau ada par, kalau kamu ada anak-anak, jangan lupa kasih perkenalkan pada dia. Adalah Sasa Isai Salonco sebagai calon STH. Maka lengkaplah, penuh dengan sukacita lah tim doa musafir pada pagi yang hari ini. Pada pagi hari ini. Sekali lagi kami sangat bersyukur. Ini namanya Roh Kudus. Saya kan ketua UPD ini. Masih ada biro yang sempat telepon. Kamu itu cepat-cepat. Jadi telepon satu. Itu baru perayaan. Jangan tunggu untuk kasih pengumuman. Mesti telepon dengan turun. Tempat apa? Kalau ini kan tiba-tiba datang. Kita supani. Yang kayak di WA, dia yang ngomong. Mereka masih ingat. Itu tugas pelayan. Jangan tunggu anggota jemaat telepon. Pelayan khusus juga UPD telepon. Dia telepon. Aduh, bukan main. Dia so bikin berapa daerah di negara. Modo ini itu hasil doa apa tuh? Dia adakan itu doa pada bumi. Haleluya. Pada saat itu pagi hari ini terciptalah suasana damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita yang di surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Saat ini kita serahkan kepada penanggung jawab, yaitu Ibu Astrid dan calon rumahnya. Silakan. Terpujilah nama Tuhan yang memberkati dan menuntun pelayanan kita pada pagi hari ini dalam musafir berdoa. Dan biar kiranya segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk pelayanannya pagi hari ini. Disampaikan kepada yang terkasih Bapak Diaken Insinyur Dedi Ratulani Master Teknik yang sudah menjadi saluran berkat kita pada pagi hari ini, dan biar kiranya Bapak Diaken makin dipakai Tuhan untuk lebih dahsyat, lebih luar biasa, menjadi alat kesaksian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kepada MC kita yang begitu sangat sukacita dan ceria pada pagi hari ini, Ibu Penatua Yulia Rindo Pinontoan yang sudah menuntun acara kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Penatua dan keluarga, anak dan cucu, dan makin diurapi, dipakai Tuhan semakin heran untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga terima kasih kami kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat, pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 29, UPD kolom 1 sampai 29, serta seluruh sahabat doa dan penginjilan musafir yang telah bersama-sama dalam persekutuan musafir berdoa pagi hari ini. Percayalah bahwa tidak sia-sia persekutuan kita dengan Tuhan. Dan biar kiranya apa yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jalanilah ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Dan kami serahkan
pada Ibu lanjut. Baik, terima kasih Ibu Astrid Rumagit sebagai penanggung jawab Musafir Berdoa pagi hari ini, Sabtu 27 April 2024. Tuhan memberkati Bu Astrid dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam usaha pekerjaan, selalu diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk pelayan khusus dan UPD di kolom 15 yang boleh melayani Tuhan bersama di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk 45 DeFi, sahabat doa penginjilan Musafir yang boleh terberkati dalam pelayanan Musafir berdoa di hari ini. Sahabat doa penginjilan Musafir, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk kita pagi hari ini. Yang pertama, berdasarkan hasil rapat koordinasi komisi kerja dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat Musafir bersama dengan tim penyusun rancangan program dan anggaran Jemaat Gemi Musafir Kleak. Di antaranya ada beberapa prioritas pelayanan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini untuk Komisi Pelayanan Doa Penginjilan sendiri adalah pelaksanaan doa dan puasa secara rutin dan terjadwal dengan membuat pokok-pokok doa yang dibagikan ke semua UPD di kolom 1 sampai 29 melalui pelayan khusus dan anggota jemaat Bapak Ibu lanjut usia yang bersedia melalui kelompok pelayanan lansia. Memang Bapak Ibu, sahabat doa penginjilan Musafir, untuk saat ini kita sudah dan sementara melaksanakan doa dan puasa secara rutin dan terjadwal, di mana dilaksanakan Musafir berpuasa di setiap minggu pertama di bulan berjalan, yang dimulai secara online, secara Zoom meeting di pukul 5:30 pagi sampai 6:30 pagi, dan kita membagikan pokok-pokok doa kepada jemaat yang bersedia untuk mengambil bagian dalam doa dan puasa ini di jam-jam doa di jam 11 siang, jam 2 siang, dan ditutup bersama di pukul 5 sore secara serentak dari tempat kediaman masing-masing. Dan untuk di mulai bulan Mei ini, untuk tim KPDP sendiri akan memulai dengan tutup doa puasa secara bersama di satu tempat. Kita akan mulai di bulan Mei ini. Dan kami juga akan meneruskan pokok-pokok doa yang telah disiapkan setiap 2 minggu sekali kepada seluruh urusan pelayanan doa atau UPD di kolom 1 sampai 29 melalui pelayan khusus tentunya, dengan harapan bahwa pokok-pokok doa ini dapat tersampaikan kepada seluruh UPD di kolom 1 sampai 29 dan kepada anggota jemaat lanjut usia yang bersedia untuk mengambil bagian mendoakan pokok-pokok doa yang akan kami share ke UPD di kolom 1 sampai 29. Kemudian ada program prioritas pelayanan yang kedua, yaitu pengadaan ruang doa dan konseling di salah satu ruangan di kantor jemaat, bekerja sama dengan Komisi Pembinaan dan Penggembalaan Warga Gereja. Yang ketiga adalah perkunjungan pelayanan doa dan firman, serta penggembalaan jemaat dan simpatisan oleh pelayan khusus. KPDP sendiri bekerja sama dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat dan
Komisi Pembinaan dan Pengembangan Gereja. Untuk saat ini, kami sementara mendata anggota jemaat di kolom 1 sampai 29 yang dalam keadaan sakit menahun atau sakit yang berkepanjangan dan mereka yang sudah terbaring lama di rumah. Kami masih sementara mendata untuk bersama-sama dengan pelayan khusus dan UPD di kolom 1 sampai 29, tentunya dengan Komisi Pembinaan dan Pengembalaan Warga Gereja dalam pelayanan doa dan firman untuk semua anggota jemaat Gemim Musafir Kleak. Selain itu, kunjungan doa, pelayanan doa kesembuhan sementara dan tetap kami laksanakan untuk anggota jemaat yang sakit atau terbaring sakit di rumah sakit. Kemudian yang keempat adalah perkunjungan pelayanan firman dan doa kepada anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan syukur lainnya oleh pelayan khusus. KPDP bekerja sama dengan kolom-kolom tentunya. Dan ini adalah beberapa program pelayanan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan bekerja sama dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat, kolom-kolom, kelompok pelayanan lansia, dan Komisi Pembinaan dan Pengembalaan Warga Gereja. Sahabat doa penginjilan musafir, informasi pelayanan lainnya, musafir berpuasa di bulan Mei dilaksanakan di minggu pertama, tepatnya hari Sabtu 4 Mei 2024. Kita akan bersama nanti dengan Pendeta Dr. Lineke Tumbuhan MSI MTH. Dan musafir berdoa dilaksanakan di minggu ketiga bulan berjalan, di hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, kita akan bersama dengan pelayan khusus dan UPD di kolom 16. Sekali lagi, musafir berdoa dilaksanakan di hari Sabtu 18 Mei 2024, akan dilayani oleh pelayan khusus dan UPD yang ada di kolom 16. Musafir berdoa dan berpuasa ini masih tetap diawali secara bersama-sama, secara online ya, online via Zoom meeting setiap Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga di pukul 5:30 sampai 6:30 pagi. Diharapkan lewat pelayanan online di pagi hari seperti saat ini yang kita lakukan dapat menjangkau lebih banyak lagi jemaat dan simpatisan baik yang ada di dalam kota Manado maupun saat ini berada di luar kota Manado, baik di luar pulau kah atau di luar daerah, bahkan di luar negeri yang dalam pekerjaan, dalam usaha atau pendidikan berada di luar kota Manado. Kami berkerinduan lewat pelayanan online ini dapat menjangkau juga anggota-anggota jemaat dan simpatisan lainnya yang berada di luar kota Manado. Sehingga bila berkenan flyer musafir berdoa dan flyer musafir berpuasa yang kami share dapat diteruskan kepada seluruh anggota jemaat yang ada di kolom masing-masing. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pokok-pokok doa akan kami siapkan untuk didoakan oleh seluruh UPD kolom 1 sampai 29 dan Bapak Ibu lanjut usia yang bersedia untuk mengambil bagian mendoakan pokok-pokok doa yang akan kami share di setiap 2 minggu sekali pada saat musafir berpuasa dan pada saat musafir berdoa. Dan sahabat doa penginjilan musafir, sampai saat ini kami masih menantikan informasi data
keluarga-keluarga anggota jemaat yang memiliki rumah kos atau asrama di kolom, dari pelayan khusus dan UPD di kolom, di mana mulai bulan Mei ini Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan bersama dengan Komisi Pembinaan dan Pengembalaan Warga Gereja akan melaksanakan pelayanan doa dan penginjilan kepada anak-anak kos atau asrama yang berada di wilayah domisili Gemim Musafir Kleak. Terima kasih kepada 12 kolom yang sudah memasukkan data-data ini. Kolom 2, kolom 3, kolom 4, 6, 7, 8, 9, 15, 18, 19, dan kolom 21. Kami masih menantikan kolom-kolom yang lain yang akan menginformasikan data anggota-anggota jemaat yang memiliki rumah kos atau asrama di kolom masing-masing. Dan sahabat doa penginjilan musafir yang diberkati Tuhan, untuk menunjang pelayanan program dari Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan hingga tahun 2024 ini, berkenan kami akan menggalang dana pelayanan lewat penjualan kaos sahabat doa penginjilan musafir bagi UPD kolom 1 sampai 29 dan pelayan khusus yang belum memiliki kaos ungu atau kaos seragam sahabat doa penginjilan musafir. Kaos sahabat doa penginjilan musafir ini akan digunakan pada kegiatan pembekalan doa dan pembekalan penginjilan kepada seluruh UPD kolom 1 sampai 29 yang kita laksanakan di bulan Juni dan bulan November tahun 2024. Sehingga bila berkenan bagi pelayan khusus dan UPD kolom 1 sampai 29 yang belum memiliki seragam ungu sahabat doa, kaos sahabat doa penginjilan musafir ini, dapat menghubungi kami melalui asisten bendahara Ibu Sance Uguy Kereh. Kaos seragam sahabat doa penginjilan musafir bandrol dengan harga Rp135.000. Baik, demikian beberapa informasi pelayanan dari KPDP dan tentunya kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap dukungan doa, support terbaik lewat pemberian diri dalam kebersamaan pelayanan ini, serta support dana yang diberikan untuk menunjang program-program pelayanan kita bersama ini. Kami tetap berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu pelayan khusus UPD kolom 1 sampai 29 dan sahabat doa penginjilan musafir selalu ada dalam pertolongan dan pemberkatan Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah setia menabur bagi pekerjaan Tuhan lewat doa kita, lewat pemberian diri kita, dan topangan dana bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sahabat doa penginjilan musafir, di kesempatan musafir berdoa pagi hari ini, kami juga atas nama KPDP dan seluruh sahabat doa penginjilan musafir mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibor Waworuntur. Beliau masih bersama kita. Ya, Pak Ibor, selamat ulang tahun di tanggal 26 April 2024 kemarin. Boleh open kamera, Pak Ibor? Oh ya. Selamat ulang tahun. Co-host boleh di spotlight mungkin ke Pak Ibor. Sudah, Tuhan memberkati Ketua. Pak Ibor, semakin sehat, diberkati, teruslah semangat, tetap sukacita,
Puji Tuhan. Ya, ini dia yang berhari ulang tahun kemarin. Tuhan memberkati Pak Ibor bersama keluarga. Semakin dipakai Tuhan luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan sahabat doa penginjilan Musafir, di kesempatan Sabtu 27 April 2024 ini, mari kita akan abadikan momen ini bersama dengan pelayan khusus dan UPD yang ada di kolom 15. Bolehkah yang bisa open kamera? Silahkan memperlihatkan wajah-wajahnya yang penuh semangat hari ini, memulai weekend ini, bahkan di sepanjang minggu berjalan ini. Silahkan. Co-host akan membantu kita untuk mengabadikan momen pagi hari ini. Kolom 15, standby ya. Oke. Mari silakan. Kolom 15 ada juga yang dari jauh ini, keluarga Kak Eva Supi. Terima kasih sudah bergabung. Mari mau open kamera. Kita akan membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa. Ya, betul sekali Penatua Yulia. Terima kasih. 1, 2 2, sesi ya. Oke. Oke, 2 sesi. 1, 2, 3. Agak ditahan ya. 1. Oke, satu lagi. Oke. Oke. Ya, Oke. sudah. Baik. Oke. Dan akhirnya, sahabat doa penginjilan Musafir, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Sampai berjumpa di minggu depan dalam Musafir Berpuasa. Kasih bersama. Nasi Tuhan kuning. Yesus memberkati. Selamat menikmati kolom 15. Tuhan Yesus memberkati dan salam Musafir. Mari makan bersama. Ya, salam Musafir Sediakan berdoa. nasi kepala.